Ya Cita, kemarin kita sudah membahas mengenai pentingnya ASI eksklusif. Betul. Dan juga mengenai kewajiban adanya ruang laktasi di perkantoran. Betul sekali. Nah sebenarnya bagi wanita karir, tantangannya bukan hanya kedua hal itu saja sebenarnya. Ada apa lagi Ada tuh? tantangan lain, misalnya kan stres pekerjaan yang sangat mengganggu. Itu betul juga. Tapi saya juga punya satu tantangan bagi ibu-ibu menyusui, yaitu soal busana menyusuinya. Busana, Biasanya kan kalau menyusui itu akan lebih mudah bagi ibu untuk pumping atau memerah ASI kalau misalnya ada busana khusus yang memang memudahkan mereka untuk melakukan hal-hal Ya, tersebut. ada resletingnya misalnya ya. Misalnya begitu. Jadi kalau ada yang sudah mudah, semakin nyaman juga untuk bekerja dan semakin mudah untuk memberikan susu pada sang buah hati. Menyusui adalah kodrat wanita, namun bagi wanita bekerja banyak kendala yang dihadapi. Selain ketersediaan ruang laktasi dan kesibukan, pakaian juga jadi kendalanya. Apalagi jika harus menyusui di tempat kerja atau tempat umum lainnya yang tidak tertutup. Untuk itulah, banyak ibu menyusui menyadari pentingnya baju kerja khusus menyusui. Penting banget. Kenapa itu mempermudah kita, misalnya kalau untuk orang bekerja kan, kalau misalnya pumping, jadi kalau pumping rame-rame nggak terlalu tereksplor. Saya sangat merasa terbantu dengan adanya baju kerja untuk ibu menyusui. Penting nggak penting ya, tapi kalau menurut saya lebih nggak terlalu penting banget. Soalnya bisa pakai apa aja, dan sekarang ada apron kayak gitu ya, kita bisa menyusuin kapan aja, di mana aja, di tempat apaan aja gitu. Penting banget. Karena menurut aku kalau menyusui itu kan butuh kepraktisan. Penting banget. Kenapa? Soalnya kan terutama kita kan berjilbab. Jadi kalau misalkan di tempat umum kita pengen menyusui supaya nggak ribet dengan kancing-kancing, apalagi anaknya suka banyak gerak. Akhirnya kita dengan baju menyusui itu mudah banget dan nggak akan kelihatan lah intinya. Setali tiga uang, pentingnya baju kerja khusus menyusui juga diakui Inayatullah. Bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, Ina sering kesulitan menyusui atau memerah ASI jika memakai baju kerja resmi. Sebagai wanita karir yang memiliki kesibukan dan keterbatasan waktu, saya sangat merasakan sekali manfaat baju khusus menyusui. Nah, terutama dikala ketika saya harus pumping. Jadi, ketika saya memakai baju biasa, ya baju kerja biasa dengan baju menyusui khusus, itu sangat berbeda sekali. Baju menyusui sangat support para ibu menyusui yang sedang bekerja untuk lebih praktis dalam melakukan pompa ASI. Sejak anak pertamanya lahir, Ina mulai mengoleksi baju-baju khusus menyusui. Begitupun saat menyusui anak kedua. Koleksinya terus bertambah, beragam model, bentuk, dan warna ia miliki. Bahkan karena nyaman dan praktis, saat tidak menyusui pun ia selalu memakai baju menyusui. Ia bersyukur ragam baju menyusui tersedia di pasaran. Dan sosok inilah yang jeli melihat peluang bisnis kebutuhan wanita pekerja akan baju menyusui. Berawal dari pengalaman pribadi saat kesusahan menyusui anak pertamanya, Farida Alawiyah berkreasi. Bermodalkan 70 juta rupiah perlahanan pasti, ia bangun bisnis baju menyusui di tahun 2013 lalu. Jadi awalnya itu sebenarnya dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadinya itu dulu, memang saya ibu bekerja juga ya sebelumnya itu. Kemudian saya butuh baju yang memang bisa dipakai untuk menyusui, terus kemudian juga dipakai untuk bekerja gitu. Jadi bisa dipakai kemanapun saya bisa membawa bayi dan lain-lain untuk menyusui terutama kan. Farida merancang sendiri model koleksi bajunya. Berdasarkan pengalamannya, ia menghindari penggunaan kancing dan resleting dalam produknya. Urusan menjahit, ia serahkan pada 15 karyawannya. Dalam sebulan, 5 hingga 6 ribu baju diproduksi. Bahan dasar kaos digunakan olehnya. Alasannya agar nyaman digunakan ibu menyusui yang kerap berkeringat. Akses menyusui berada di bagian depan, dapat dibuka hanya dengan menggeser ke kanan
kiri, atas, atau bawah. Selain baju kerja, beragam model busana menyusui lainnya juga tersedia. Mulai dari baju sehari-hari, busana resmi, hingga gaun malam nan cantik. Kita juga kaget sebenarnya awalnya ya udah kita coba bikin gitu ya, tapi kaget ketika memang sambutannya ternyata banyak sekali, ditambah dengan sekarang kan program pemerintah juga banyak yang lebih mensupport untuk ibu menyusui ya, ibu menyusui kayak gitu. Jadi animo masyarakat juga jadi bagus gitu kan. Konsumen Farida tersebar dari Aceh hingga Papua. Bahkan produknya sudah impor ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam hingga Jerman. Faridah memasarkan produknya melalui media sosial. Tak jarang, banyak pelanggan yang langsung datang ke tokonya di Tangerang. Dipasarkan berkisar Rp57.000 hingga Rp225.000, omset baju bermerek Mami Gaya ini sudah mencapai 400 hingga 600 juta rupiah per bulan. Banyaknya reseller atau pedagang sangat membantu pemasaran baju khusus ini. Salah satunya Ana Diana. Dulunya Ana adalah konsumen Faridah. Namun sejak 1 tahun lalu ia menjadi reseller produk baju khusus ibu menyusui sebagai kerjaan sampingan. Awalnya sih aku konsumennya juga, jadi nyari terus akhirnya beli. Akhirnya banyak suka juga ya, buat koleksi juga kan butuh banyak. Akhirnya aku juga sambil jualin gitu. Banyak yang mau teman-teman kayak gitu. Dia untuk kantor, untuk di rumah yang kaos-kaos aja, kayak tank top untuk yang ke kantor dengan blazer aja kayak gitu. Keberhasilan membangun bisnis baju khusus menyusui disyukuri oleh Faridah. Selain kelancaran bisnisnya, Faridah juga berharap dengan adanya produk khusus ini semangat ibu menyusui buah hati di Nusantara bertambah. Dengan cara ini, ia berpartisipasi untuk mendukung gerakan ASI eksklusif untuk anak-anak Indonesia. Apristika Fauzia, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET. Ya, Cita, bagi yang berhijab sebenarnya ada tips yang lebih mudah lagi, Tip. Ada bagi apa yang berhijab kemudian menyusui, tidak perlu beli busana. Jadi caranya mudah, baju tengahnya cukup digunting aja sedikit. Oh gitu, Karena kemudian itu kan tertutup hijab juga, jadi bisa untuk menyusui anaknya. oh jadi gitu kan. modifikasi sendiri Modifikasi juga. sendiri. Kamu kreatif, pengalaman Betul. dari istri ya. Pengalaman pribadi. Oke, terima kasih atas tipsnya. Dan